Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, melanjutkan video tutorial yang kemarin ya, cara menghubungkan eh, angka atau nilai yang ada di tabel dengan dimensi yang ada pada gambar. Cara mengelingkan ya, antara angka yang ada di tabel dengan dimensi yang ada pada gambar. Nah, karena banyak yang nanya juga kemarin di TikTok, yang nanya, coba bang dibuatkan detailnya gimana tutorialnya, cara detailnya step-stepnya gimana caranya gitu, untuk menghubungkan nilai ini. Maka saya buat video ini ya teman-teman. Ini video ini memang saya buat untuk saya buat ulang ya, supaya eh, saya buat sedetail mungkin, supaya teman-teman juga bisa mengikutinya, sehingga bisa teman-teman pakai nanti di kerjaan teman-teman gitu. Oke, ini pertama kali kita membuat tabel ya. Ini tabelnya bukan tabel manual ya, tabel yang manual yang kita buat seperti ini, yang dari garis-garis ini enggak ya. Ini memang dari tabel yang kayak seperti yang di Excel gitu ya. Ini teman-teman bisa, ya kita mulai saja, teman-teman bisa insert ya. Insert di anotasi juga bisa tabel ini. Teman-teman pilih tabel, ini juga bisa, atau pakai perintah ini ya, table. Nah, perintah table, kemudian teman-teman pilih, kita buat sama aja ya, kita buat sama seperti ini. Nah, di sini ada berapa kolom? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 kolom. Ini tabelnya kita pakai tabel standar saja. Ini belum ada kita buat stylenya. Kita ambil standar saja. Kemudian ada 7 kolom. Kemudian barisnya 1, 2, 3, 4. Ini kita buat seperti ini dulu ya teman-teman, atau 1, 2, 3 lah, kita pakai ini, nggak usah kita pakai 1, 2, 3. Ini teman-teman bisa pakai nanti sesuai dengan item pekerjaan apa yang pengen teman-teman buat gitu kan, yang ada di gambarnya. Nanti teman-teman sesuaikan saja gitu. Nah, untuk lebar kolomnya bebas, nanti bisa kita setting kemudian. Nah, kemudian juga untuk, jangan lupa teman-teman, untuk teksnya ini bisa teman-teman sesuaikan dengan skala lembar kerja teman-teman gitu, skala gambarnya. Nah, oke, ini kolomnya udah ya, kolomnya 7 tadi ya, 7. Kemudian row-nya 1, 2, 3, 3. Oke, nah kita eh, klik ya. Ini kan kelihatan nih belum ini, karena teksnya terlalu kecil ya. Coba di close. Nah, ini udah jadi teman-teman. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Nah, kita tarik. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan nanti ya. Ini, nah disesuaikan saja nih ukurannya. Nah, ini misal kita buat keterangan untuk headernya ya. Keterangan backup data. Backup data. Oh, terlalu kecil ya. Format teksnya, oh ya terlalu kecil nih. Teksnya harusnya tingginya 200 tadi ya. Nah, backup data. Oh ya, salah tadi ya. Coba kita set table. Teksnya 200 udah oke. Ya, nanti disesuaikan saja teman-teman. Modify. Oh ya, dimodify aja. Oh, 200 sudah ya. Oke. Nah, kalau udah jadi kayak gini nih teman-teman, tinggal copy aja. Itu teman sesuaikan saja ya. Teman-teman sesuaikan saja ukuran teksnya, kemudian ini copy. Oh, salah. Ini backup data panjang, nah, ketik aja. Panjang dalam satuan meter. Terserah, bisa teman-teman pakai satuan sentimeter atau milimeter. Saya pakainya yang ini, yang meter. 200. Nah, kalau udah jadi ini,
Ini bisa teman-teman copy. Nah, ini kita buat sedetail mungkin. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa apa ya? Bisa ngikutin gitu ya. Nah, ini kita tinggal paste aja nih, paste sesuai dengan kebutuhan teman-teman. 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, apa yang kurang? Panjang, kemudian ini tinggi. Tinggi. Kemudian lebar bawah. Lebar bawah. Ini sebenarnya bisa tinggal di copy aja. Ini. Nah, saya copy aja ya. Biar cepat ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke gambar. Nah, misalnya kita pakai ini ada contoh penampangnya, kita pakai yang ini ya. Nah, anggaplah penampangnya ini. Nanti coba saya kasih beberapa kasus ya nanti. Font. Nah, ini untuk panjang ini bisa teman-teman sesuaikan nanti dengan denah. Misalnya contohnya seperti ini. Untuk panjang, tapi di sini saya coba kasih contoh misalnya panjangnya 50 meter. Nah, untuk tinggi ini tingginya yang kita sesuaikan nanti dengan tinggi penampang atau yang ada pada gambar ukurannya ini, ukuran tinggi ini. Coba kita geser. Oke. Nah, insert. Nih, yang di kolom tinggi, teman-teman nih klik kanan, kemudian insert, kemudian pilih file, kemudian pada file ya, nih, bentar ya. Klik kanan, insert, kemudian file. Oh, kok muncul sini. Ini filenya. Nah, di file teman-teman pilih objek ya, objek. Nah, objek ini. Mana sini ya? Sinilah. Objek. Kemudian objek type ini pilih select object. Nah, objek yang dipilih ini teman-teman pilih dimensi. Misalnya ini kan tinggi nih. Berarti teman-teman pilih yang dimensinya. Nah, ini. Nah, di property, nanti di property teman-teman ganti ini jadi measure atau ukuran. Measurement, pengukuran ya. Nah, ini kemudian ada additional format tambahan. Itu ini, format tambahan maksudnya ini. Nah, nanti aja coba. Kita format tambahan. Ini format tambahan. Ini maksudnya gini. Misalnya kan ini kita satuannya milimeter, 1300, berarti kan 1,3 meter. Nah, untuk ini view-nya 1300. Nah, tadi kita pakai satuannya meter. Nah, kalau teman-teman pakai yang satuannya milimeter, teman-teman tidak perlu mengganti additional format, tidak perlu memformat tadi, tidak perlu mengganti nilai-nilai format tambahannya tadi gitu. Nah, kita ulang ya. Insert file. Nah, ini objek, udah pilih tingginya, kemudian pilih measurement. Nah, measurement. Kemudian teman-teman ganti ini jadi additional format, ganti jadi 0,01 sorry. Nah, artinya 1 meter kan ada 1000 mm ya. Nah, jadi 1,3 meter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, current value itu nilai aslinya 1300 sesuai dengan nilai angka yang tertera pada dimensinya. Kemudian previewnya jadi pengalian 0,01. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ganti untuk jumlah angka atau presisinya, jumlah angka belakang komanya ada 2. Saya biasa pakai 2 nih. Bisa 4 ya, terserah teman-teman. Oke. Nah, ini otomatis jadi
nilainya 1,3 meter. Karena di gambar ini kan 1300 mili, artinya 1,3 meter. Nah, begitupun juga dengan ini yang di kolom lebar bawah. Nih teman-teman, tinggal klik kanan tadi, klik kanan, kemudian insert, kemudian pada file, sama seperti tadi, pilih lebar bawah ya. Lebar bawah, kemudian teman-teman pilih objek. Objek, udah objek tadi, kemudian pilih measurement ya, maaf ya teman-teman. Ini pilih measurement, kemudian additional formatnya juga teman-teman ganti 0,001, jadi 1,2 meter. Nah, otomatis jadi 1,2 meter. Yang lebar atas juga seperti itu, teman-teman insert, file, select lebar atas, kemudian measurement, additional format 0,001, jadi 0,6 meter ya. Nah, ini udah sesuai dengan dimensi yang ada pada gambar. Nah, ini berguna sekali ketika teman-teman membuat perhitungan volume, baik itu volume hasil opname atau pengukuran lapangan, atau mungkin untuk bagian quantity survey ya. Bisa teman-teman ngitungnya, ada perhitungan untuk menghitung volume ya. Nah, di sini kita udah selesai. Nah, kita tes. Misalnya ini 60 cm. Jika ini misalnya kita tarik sini ya. Berubah jadi 1,5 contohnya, 1,553 ya. Nah, otomatis lebar atasnya akan berubah. Caranya ini kan nggak langsung ya, teman-teman. Ketik perintah RE atau regen, nah untuk merefresh layarnya, nah otomatis jadi 1,5. Nah, ini udah selesai nih teman-teman. Seperti itulah kira-kira caranya menghubungkan tabel yang ada, mengumpulkan angka yang ada pada tabel dengan dimensi yang ada pada gambar. Nah, kita pindah, kita kembalikan. Nah, terus gimana dengan volume? Nah, ini kita tinggal masukkan rumus saja. Ini kan kita lihat nih, ini ada B3. Jadi teman-teman buat aja B3. Ini seperti Excel ya, yang di Excel. B3 dikali perintahnya formulanya seperti formula Excel. B3 dikali lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 dikali tinggi ya. Kali tinggi kali C3 kali kurung lebar atas D3 ditambah E3 dibagi 2. Nah, ini. Nah, di sini juga perlu teman-teman perhatikan. Ini kan volumenya ada 585.000.000 banyak ya. Ini teman-teman, ini kan karena satuannya masih milimeter. Nah, ini bisa teman-teman rubah. Teman-teman ganti format datanya di custom tabel nih. Nih. Perintah tadi ya, yang di data format. Nah, teman-teman ganti nilai scale faktornya jadi 0,0001, coba bukan ya. Kali nah ini 58,5, berarti kan satuannya 1 juta ya, 1 juta. Nah, mungkin bisa kita ganti juga current precision-nya, kita ganti angka desimal. Nah, nih. Nah, coba tadi kita rubah misalnya jadi tingginya jadi 2,6, otomatis volumenya juga ikut berubah. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, ini misalnya
ini coba saya tambah juga ya. Misalnya teman-teman punya denah, misalnya di sini ada nih, ada denah seperti ini ya. Misalnya aja nih, untuk contoh saja denahnya seperti ini. Nah, ini nih. Nah, misalnya ini pasangan batu kali ya, teman-teman. Ini ada berapa ini? 9, 8, 9, 10. Ada 20 meter ya, ada 20 meter. Bisa teman-teman hubungkan, atau yang yang biasanya paling cepat itu, teman-teman jadikan ini dulu polyline gitu loh. Polyline misalnya kan. Polyline ini kita polyline ambil satu ya. Jadikan dulu polyline. Join. Jadikan ini semuanya jadi polyline. Nah, ini jadi polyline. Ini nilai angka ini bisa teman-teman masukkan ke sini nih. Sama seperti perintah tadi, klik kanan, kemudian insert, kemudian pilih file, kemudian pilih objek. Objeknya yang dipilih adalah polyline, bukan dimensi tadi ya, teman-teman. Pilih objeknya tadi, polyline-nya. Kemudian teman-teman pilih length, panjang ya, panjangnya. Nah, ini sini keterangannya ada 20.000 ya, karena kita masih satuannya milimeter ya. Nah, di zona format kita ganti jadi 0,001. Nah, jadi 20 meter. Nah, ini teman-teman. Nah, otomatis ini berubah jadi 20 meter. Coba kita pindahkan ke bawah. Nah, ini. Jadi 20 meter. Nah, misalnya teman-teman, misalnya ketika ada perubahan misalnya, oh denahnya berubah jadi seperti ini ya. Misalnya denahnya berubah ke sini. Ya, otomatis ini akan berubah. Nah, akan berubah gitu. Gitu, teman-teman. Ini belum ini. Custom decisional format 0, no, 1 juta ya. Nah, ini bisa teman-teman ganti ya. Ini nih. Ini otomatis berubah ya, 38. Terus misalnya kita rubah ini, nah otomatis berubah. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Bisa juga nanti teman-teman kembangkan, misalnya untuk apa ya? Untuk luas lantai, misalnya contoh kita pakai luas lantai, misalnya kita hitung, contoh ini keramik ya. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan juga untuk luasan ya. Coba untuk luasan keramik. Nah, untuk luasan keramik. Udah. Untuk luasan keramik, misalnya contoh untuk luasan, nih. Yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah skala ini ya, skala dari arsirannya. Misalkan ini skalanya 1, contohnya. Kita ambil contoh, coba kita bikin baru. Misalnya 100 ya, maaf. Nah, ini kan ada 1 meter persegi ya. Ini ada 1, ini 1. Ini ada 1 meter persegi. Nah, coba kita ambil ini, insert, bukan klik kanan, kemudian insert, kemudian field, kemudian teman-teman pilih arsiran tadi, nih, ya, pilih ya. Nah, ini. Teman-teman pilih area. Nah, ini. Pilih area, kemudian pada additional format, ini sama seperti tadi, 0,0001 ya.
Nah, ini ada 1 meter persegi. Nah, ini berguna nanti ketika teman-teman kalau untuk menghitung luas. Bisa, ini juga bisa tadi luas bisa. Untuk luas misalnya lantai, misalnya ternyata denahnya berubah, misalnya denahnya berubah seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal ubah, otomatis jadi berubah. Contoh ya. Nah, ini kita rubah. Ini angkanya ya. Tarik, otomatis berubah. Nah, ini teman-teman, saya kira mungkin bisa teman-teman aplikasikan juga ke yang lain ya. Misalnya kayak di insert tadi, di field, kemudian objek, bisa teman-teman pilih yang lain. Misalnya ada objek, misalnya kayak arsiran ini. Nah, bisa juga color, bisa atau scale-nya, tergantung teman-teman. Ya, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga. Kemudian jangan lupa untuk update-nya juga teman-teman juga bisa cek di akun TikTok kita untuk update tutorial juga di sana teman-teman. Atau teman-teman juga bisa masuk gabung ke grup ini, grup Telegram kita. Nanti di sana juga ada beberapa, mungkin ada file kayak ada buku di sana, tempat kita sharing-sharing nanti teman-teman. Oke. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.